Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Al-munfaridu bil wahdaniyah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjil qawim wa tamassuki bi sunnatihi ila yaumil hisab. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjat puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan serta nikmatnya lah sehingga kita masih bisa berada di tempat ini guna tak lain hanya untuk mengabdikan diri kepadanya. Salam beliaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke akhlak manusia. Adapun agen yakni ceramah yang akan oleh saudari kita, dengan ini kita Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih sempat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul ceramah yang akan saya bawakan kali ini ialah aktualisasi nilai-nilai salat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra Mirajnya adalah salat 5 waktu. Hal tersebut dipertegas oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, dari Abdullah, beliau berkata bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah, beliau mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, ayat-ayat terakhir Al-Baqarah. Dan yang ketiga, ampunan bagi orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dan sesuatu. Di dalam Al-Quran ditemukan sejumlah ayat yang memerintahkan pelaksanaan salat. Ayat-ayat tersebut umumnya diawali dengan kata atau terambil dari kata yang berarti berdiri. Padahal tidak demikian. Hanya saja jika kita mencoba mengkaji istilah khusyuk baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikemukakan maknanya. Padahal kita tentu tahu bahwa salat yang diterima oleh Allah adalah salat yang khusyuk. Khusyuk sebagian diartikan dan ditemukan tidak lain kecuali dengan zikir dalam salat, karena tidak banyak apa-apa kecuali dengan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Ayat tersebut dan jelas menyebutkan bahwa tujuan utama daripada sholat untuk mengingat atau zikir kepada Allah.
Kata zikir dari segi bahasa berarti menyebut atau mengingat. Atas dasar tersebut, para ulama memperkenalkan dua macam zikir, yaitu zikir dan lidah dan juga zikir dan hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, yaitu dengan zikir, interaktualisasi dengan dirinya, hati yang tenang, pikiran yang cerah, dan berlapang dada. Ingatannya kepada Allah menjadikan dirinya terhindar dari sifat dengki, kikir, ria, angkuh, dan berkesinambungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan Allah lah hati menjadi tentram. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hati yang damai, tentram, dan berbagai sifat yang baik tentu akan mencerminkan di dalam pribadi seorang muslim yang khusyuk. Sedangkan orang yang melaksanakan sholat hanya untuk melepaskan kewajiban dan bukan sebagai kebutuhan, maka nilai sholatnya akan minim dan mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan mengapa Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat dan tidak bersifat lalai di dalam melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maun ayat 4 dan 5 yang berbunyi, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sebagai kesimpulan, sholat merupakan wasilah kepada Allah. Apabila wasilah tersebut terputus, maka hubungan kepada Allah juga akan terputus. Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya yakni hidayah. Maka dari itu, untuk mendapatkan hidayah darinya, jalan satu-satunya adalah dengan media sholat. Karena di dalamnya diajarkan bagaimana memaksimalkan ingatan kepada Allah. Dan orang yang sering mengingat Allah, maka dengan sendirinya akan terhindar dari sifat-sifat yang murka, baik kepada Allah juga kepada sesama manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya pikir cukup sekian ceramah saya kali ini. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yassurun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah yang dibawakan oleh saudari kita atas nama Nurul Atifah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.